pengajian disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Jailani Kiha MPD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para bapak tuan guru, para asatidz, ketua pondok pesantren, tamu undangan, para wali murid, hadirin hadirat jamaah semua, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini dapat kita menyaksikan anak-anak kita, cucu kita yang telah tamat baik di SMP dan di SMA-nya, dan alhamdulillah wa syukurillah banyak yang hadir, dan juga yang hadir Bapak KCD atau Bapak yang mewakili dari Kecamatan Aikmal dan MKKS, dulu namanya MKKG, masa tiang, yaitu kelompok kerja guru. Alhamdulillah pada siang hari ini mungkin sudah jam 12.30 Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sabar, ya, terutama para asatidz dan asatizah. Apa yang dikatakan sama ketua pondok pesantren itu benar, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu tidak kembali menuju ke Mekah lagi. Sudah terakhir beliau melaksanakan tawaf. Ya, di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya didoakan adalah salah seorang guru. Ya, tidak didoakan petani, tidak didoakan pengusaha, tidak didoakan yang lain. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didoakan adalah guru-guru di akhir zaman. Allahumma ja'alna lil muallimin, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadikanlah guru-guru di akhir zaman itu panjang umurnya. Bapak Ibu sebagai guru, ya. Karena kita ini apa yang dikatakan sama Ustadz tadi, kita ini adalah seorang bengkel. Kami dulu Bapak Ibu
di Muallimin Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Anjani, berbagai macam datangnya siswa. Ada yang dari Flores, sana timur, ada dari Lombok Tengah, Lombok Timur dan lain sebagainya. Dan berbagai macam yang datang mondok. Dan itu tidak sedikit, sampai 400-an. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, saya paling anti pribadi saya mengeluarkan siswa kalau dia nakal. Sampai sekarang. Makanya pimpinan yang sekarang saya selalu beda pendapat. Ketika dia mengeluarkan ada salahnya sedikit, saya yang mempertahankan. Kalau kita memperbaiki siswa yang soleh, yang baik, kita tidak dapat pahala. Justru kita memperbaiki yang salah dan kurang akhlaknya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditaruh di wilayah Arab itu akhlaknya yang kurang-kurang, Bapak Ibu. Dan Rasulullah diutus bukan untuk mengajar seperti kita, tetapi memperbaiki akhlak-akhlak orang jahiliyah. Saya pesankan kepada guru, ya, jangan bosan. Pegang saja kepalanya dengan kalimat ambatahullahu nabatan hasanan wa birrul walidain wa 'allamahul kitaba wal hikmah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ini ajaran Bapak Maulana Syekh. Ya. Kalau kita memperbaiki anak yang pintar, ngajar anak yang pintar, anak yang baik, anaknya tuan guru, anaknya yang sudah bagus-bagus, kita tidak dapat pahala. Karena kita mendapat keredaan Allah itu tergantung kesulitan yang kita kerjakan. Saya pesan kepada para asatiz dan asatiz, jangan sampai bosan. Ya. Dulu Ketua Pondok Pesantren Ustadz Al-Mukarram Ustadz Hurnawijaya, ya, rasa-rasanya pada waktu saya ngajar tidak dapat pahala, karena orangnya pinter lagi, ya, taat lagi, suruh sekali dapat pahala yang besar. Ada temannya dulu, usah saya sebut, dia sekarang dari bos juga karena keberkahan. Untuk itu apa yang disampaikan sama beliau tadi adalah keberkahan, terutama para wali murid. Tanpa dukungan Pelungguh Desami, pondok pesantren tidak akan bisa maju. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa itu terkenal kalamullah. Apa yang diucapkan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan ini supaya anak-anakku, santri dan santriwati, harus taat kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau kita lihat surat Al-Isra ayat 12 ini, orang tua kita itu wakil Allah. Kalau bahasa ini boleh saya pinjam. Ya, presiden kita kan Pak Jokowi, wakilnya Yai Ma'ruf. Wakil Allah di atas dunia ini adalah orang tua. Setelah kamu taat kepadaku, menyembah aku firman Allah, barulah kamu taat kepada kedua orang tuamu, baru yang lain-lain. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah bingung. Nabi saja bingung, Bapak Ibu. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya Allah, siapa teman saya di sorga nanti? Itu yang dibingungkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, silahkan kamu cari temanmu di sorga itu, ini alamatnya. Dia tinggal di pinggir wilayah yang sangat sepi sekali. Diberikan dia alamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya, ini alamatnya, di sini dia tinggal, di desa ini, kecamatan ini, provinsi ini, kabupaten ini. Diberikan dia alamat, bukan alamat palsu. Sampai di tempat, Bapak Ibu, pendek cerita karena ini sudah jam 1, mungkin ada sambutan yang lain. Ini saya sampaikan kepada anak-anakku, jangan sampai meremehkan orang tua. Ya, saya saja kemarin, Bapak Ibu, ya, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Waduh, ini termasuk ajaran yang luar biasa. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, silahkan menuju orang tua masing-masing. Silahkan cuci kaki orang tua masing-masing. Dan itu pernah saya lakukan, Bapak Ibu, di Makkatul Mukarramah kemarin, bulan puasa. Saya ingat, Bapak Ibu, dan saya ini bukan cerita, ini dia. Ya, sambil baskom, saya masakkan, saya punya ibu air panas, ambil air dingin, saya suruh beli garam, karena orang tua saya sendiri kebetulan capek tawaf, ya, mana puasa lagi. Saya ambil baskom di tempat di bawah, apa namanya, di hotel itu, saya beli garam, terus saya rendam. Selesai saya rendam, itu yang saya minum. Ya. Orang batuk pulang dari Mekah, alhamdulillah saya tidak batuk-batuk sedikit. Padahal itu bekas kaki orang tua, Bapak. Dan ini buktinya. Saya tidak buat-buat. Ya, nanti kata ada saluran, mungkin saya salurkan ke sana gitu, supaya orang tua dan anak-anakku paham bagaimana keajaiban orang tua itu. Dan yang kedua, tahaddus bin nikmah, dan saya harus sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selesai saya sa'i, Bapak Ibu, dari Safa sampai Marwah, saya tahallul. Yang pertama kali memegang dan menggunting saya punya rambut yang terakhir adalah orang tua. Ibu ini secara kebetulan, Bapak Ibu, bukan diperintahkan, Ustaz tolong tunjukkan fotonya, Ustaz tidak pernah. Justru saya terlambat, Bapak Ibu, ya, karena saya berangkat dari Selong untuk menyambung paspor. Saya lihat paspornya tinggal 1 bulan akan wafat lagi, ya. Inilah keberkahan orang tua, Bapak Ibu. Ustadz Hurnawijaya seperti ini karena berkat orang tua. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja Isra dan Mi'raj itu bukan karena Nabi dan Rasulnya, tetapi barakna haulahu, karena keberkahan pada dirinya dan di sekelilingnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita sedikit, saya lanjutkan cerita yang tadi sebagai pembelajaran di kita sebagai anak. Sampailah Nabi Musa alaihi salatu wassalam di sebuah rumah yang sangat tua sekali. Di situ dilihat ada salah seorang pemuda yang sedang memandikan 2 ekor babi yang jantan dan betina. Jantan dan betina, Bapak Ibu. Nabi Musa bingung, masa ini teman saya di sorga, sementara pemuda ini dia sedang memandikan babi jantan, babi betina.
Masa dia yang teman saya ke surga ini, di surga nanti. Masa bohong Allah Subhanahu wa taala katanya. Bingung lagi. Akhirnya dia bertanya kepada seorang pemuda itu, "Hei pemuda, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan saya datang kepadamu bahwa engkau teman saya di surga nanti. Kira-kira pekerjaan apa yang pernah kamu lakukan? Berapa hari kamu puasa? Berapa jam kamu tahajud? Berapa rakaat kamu salat duha dan ibadah-ibadah yang lain?" "Oh, itu jarang saya lakukan. Saya hanya memandikan apa yang dilihat oleh Rasul, oleh Nabi. Tapi sebentar dulu." Lama Nabi Musa duduk di Bruga. Dia mondar-mandir ke sana kemari, sedang memandikan 2 ekor babi. Menurut cerita, ibu daripada pemuda ini sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirubah dia menjadi babi. Ini babi, orang tuanya jadi babi, Bapak Ibu. Apalagi kita masih gagah orang tua kita. Ya, dia yang baca khutbah di rumah. Dia yang jadi kiai di rumah. Tidak ada alasan kita untuk tidak taat kepada beliau-beliau kita. Akhirnya selesai dimandikan, dimasukkan ke ruangan. "Hai pemuda, kamu saya tanya tadi, tidak ada kelebihan sesuatu yang engkau lakukan seperti kami. Kenapa kamu mandi babi?" katanya. "Oh, itu orang tua saya. Ya, itu orang tua saya sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi, tapi tetap saya taat kepada orang tua saya walaupun dia sudah berbentuk babi." Ini anak-anakku sekalian, angkatlah mun pengembang kepeng, ya, di Mayu 50 datang ke pondok pesantren ini jangan nangis. Yang namanya orang tua, ketika dia makan sesuatu yang enak, ya, selalu ingat kepada anak, terutama ibu. Yang pribadi, Bapak Ibu, ya, sudah tua ini, sudah umur 54 tahun, kalau ibu tiang masak sesuatu yang bagus, ya, ditelepon. "Raden, bahasa Darul Hijrah. Raden, ketep mendak. Ara apa enak tuan? Peketi." Sampai di sana sudah apa namanya? Sudah disiapkan bahwa ini kamu bawa pulang. Yang namanya kasih sayang orang tua luar biasa, Bapak Ibu. Yang sendiri yang merasakan. Bapak sudah wafat, tinggal ibu. Dan apa yang dilakukan oleh ketua pondok pesantren, saya sendiri yang lakukan. Sampai sekarang. Kadang-kadang pagi Jumat, Bapak Ibu. Pagi Jumat kan tidak ada aktivitas. Saya datang. Ya. Tidak perlu beli obat dan lain sebagainya. Ambil garam, ya. Atau masakkan dia air hangat-hangat langsung di perut. Insya Allah kaki orang tua menjadi sehat. Karena kalau ingin panjang umur, jaga kaki. Ini kan sering kita tonton di sini. Sehingga dari itu saya ambil bahwa kalau ingin kita panjang umur, perbaiki kaki. Kalau ingin rezeki yang banyak, ya silahkan taat kepada orang tua. Ini harus tetap di mana-mana, tidak ada itu. Kecuali orang Jawa. Di Lombok Timur ini belum ada. Hanya di pondok pesantren Darut Taqwa Al Khairiyah melakukan itu. Alhamdulillah wa syukrillah. Bila perlu anak-anakku sekalian, bekas cucian orang tua itu minum dia, tidak akan kalian sakit. Ya. Tidak akan sakit kepala juga, niatkan. Obat. Makanya istri tiang bertanya, apa katanya? Kak Tuan, tidak sakit kepala ke? Dia bilang, kenapa?
seringnya makan daging. Berapa saja, karena ada obatnya. Kemarin saya minum. Bekas minuman, cucian, kaki orang tua, minum saja. Ya. Tidak akan sakit-sakit. Malah dulu waktu bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang sahabat. Bekas bekaman itu diam-diam dia minum. Gara-gara itu dia tidak boleh dan haram jasadnya masuk neraka. Kan saja obat. Karena orang tua itu hadis dibaca sama Ustadz kita tadi tidak akan ditolak. Doa orang tua itu. Kalau kita jadi bapak ini nomor 4. Ya. Apa mungkin hikmahnya kita ini nomor 4. Ibu baru bapak. Untuk itu anak-anak sekalian, ya, tidak usah cium tangan orang tuanya, tidak usah. Bagaimana caranya? Taruhkan kepalanya di sini, ya. Apa kata Bapak Maulana Syekh dulu? Adik mek toang, adik bitoang pada. Aku marah ini ruangku, pokol le atas mek pada karena doan inangku. Maulana Syekh saja seperti itu alimnya beliau, ulama beliau, karena satu rahasianya adalah doa orang tua. Wah lain, nah Bapak Maulana Syekh menceritakan kami, lupa aku berselaman le inangku, lupa gadi aku ngana takut petelat, karena mudir muntah telat, jawal nita, akhirnya lupa, lalu udah aku ngunjut. Pas di Bruk lalu berangkat kira-kira 10 meter, saya dipanggil dengan ucapan andung tulak anakku, ya. Begitu beliau kembali, langsung dipegang kepalanya oleh uminya dengan bacaan yang tadi, ambatahullahu nabatan hasanah, ya, wa birrul walidain wa 'allamahul kitaba wal hikmah bi khairin wa lufi ma'afiyah. Ini saya ambil doanya dari Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Sampai saat ini saya hafal. Ya. Makanya kalau saya selaman kepada siswa atau mahasiswa, tidak pernah selaman Bapak Ibu. Selalu pegang kepala dengan bacaan itu. Mudah-mudahan dia berkembang seperti tanaman tumbuhan yang baik. Taat kepada kedua orang tua, wal hikmah adalah hadis, wal kitab adalah Al-Quran dan hadis, supaya dia hafal. Bapak Ibu yang hormati, mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap taat kepada orang tua kita, ya. Dan juga Bapak Maulana Syekh dek narak gawe berdoa, lamun dek tamang doa dengan doa. Makanya kalau kita berdoa Bapak Ibu, Allahumma ghafir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa wajib bagi kita dari anak. Ya. Kalau ini bagus doanya, mendoakan Palestina, tapi orang tuanya dilupakan. Itu doa keliru. Maka anak-anakku sekalian, sebelum atau sesudah kita sholat, kita banyak-banyak membaca doa untuk kedua orang tua. Al-Quran dan hadis sudah jelas bagaimana kekeramatan, kelebihan orang tua kita sendiri. Kita bisa berdiri di sini, ya. Ibu-ibu guru juga bisa duduk di sini berpakaian seperti ini karena orang tua. Karena orang tua itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang yang melahirkan kita, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah orang yang memberikan kita anaknya, yaitu orang tua. Itu tafsiran daripada surat Al-Isra ayat 12 sampai ayat 13. Orang tua kita itu ada 3. Yang pertama melahirkan kita, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah orang yang memberikan kita anaknya. Subhanakallah wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan ibu-ibu, ibu-ibu jangan sampai bosan mendoakan anak kita. Selipkan saja, ya Allah, mudah-mudahan anakku di Pondok Pesantren Darut Taqwa Al Khairiyah Nahdlatul Wathon Teguh menjadi anak yang alim soleh. Bapak Maulana Syekh Balak ni kita berdoa alim doang. Mudah-mudahan jadi alim lagu soleh 6 bulan. Harus dek 6 bulan alim soleh. Mun alim no pinter ya. Mun pinter doang lamun akhlak nendara dia akan menipu orang. Lamun soleh doang tahu nendara dia akan ditipu sama orang. Karena lui dengan bedang ilmu kita, Bapak Ibu. Pinter luar biasa. Lagu akhlakna di nara. Nyala, wah. Di pula ilmu lui sekedi. Lagu akhlak diperbaiki. Karena di dalam hadis mengatakan wazinatul haya. Perhiasan daripada iman itu adalah ada rasa malu. Malu terhadap guru. Malu terhadap mahasiswanya, malu terhadap siswanya, malu terhadap bapak, ibu, masyarakat terutama. Ya. Lui dengan berilmu nengka, tinggi-tinggi ilmunya. Lamun akhlak di nara gawine. Maka ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa mendoakan anak kita supaya dia menjadi anak yang alim soleh. Jangan dipisahkan. Nggih. Cilik ini telik Maulana Syekh supaya menjadi anak yang alim alim di sini artinya adalah dia pinter. Pinter doang, akhlak nenek nara, ya, takut nenek nara, malu nenek nara, ya wah, gini pun dengan solehna luar biasa, wirid doang ane. Lagu rukun-rukun sembahyang dia tahu, buya kena tipu dia dengan. Untuk itu Bapak Ibu, doa kita yang dua menjadi anak yang alim soleh. Jangan sampai terlepas dimanapun dan kapanpun ibu berdoa. Karena seperti katanya Ustadz tadi, terutama doa wajib bagi Bapak Ibu adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ada dua yang menyenangkan hati Bapak Ibu. Harta tidak bisa menyenangkan hati. Ya, walaupun kita jadi profesor, doktor, tidak bisa menyenangkan hati. Harta banyak, istri 4, cantik-cantik lagi, tidak bisa menyenangkan. Al-Quran sudah menggariskan kita, yang bisa menyenangkan hati itu ada dua, ya, yaitu istri yang solehah. Nih. Yang banat-banat. Apa itu solehah? Silahkan. Dan yang kedua adalah anak yang alim soleh, yang menyenangkan hati. Lihat niniknya di belakang, banyak dia, yuk. Tenangnya luar biasa, yuk. Niniknya. Ya, melihat bijanya bisa berdiri, bisa membangun pondok pesantren, luar biasa. Karena qurrata a'yunin, yang bisa menyenangkan hati itu adalah dua. Ibu, istri yang solehah, dan anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu, ya, jangan lupa berdoa untuk adik-adik tiang atau anak-anak kita. Ini sudah jam 1, mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tiang pribadi, terutama ibu-ibu, ya, karena yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia, walaupun dia tidak berniat, tidak pernah dia berniat untuk mendoakan ibunya, tetapi dia membaca suratul Fatihah, wajib sampai, karena itu adalah darah daging kita, ya. Apalagi dia berniat, apalagi betul-betul diniatkan untuk kita semua.
untuk ibunya pribadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya karena itu adalah darah dagingnya. Sekian yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tiang pribadi dan para wali murid. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.